Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, maupun itu nikmat batin ataupun nikmat zahir. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Barakatulana. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan Prodi Pendidikan IPS kelas 1A dengan NIM yang berakhiran 023. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak, yaitu Bapak Abdul Ghaffar SAG MA, dan teman-teman kelas 1A yang saya banggakan serta teman-teman lain yang menonton video ini. Sebelum membuat video ini, saya telah mempelajari dalam satu semester ini apa itu akhlak dan macam-macam akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu adalah perilaku, sikap, dan karakter individu yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Akhlak dalam Islam di sini menekankan bahwa pentingnya untuk memiliki karakter yang baik, berakhlak mulia, dan berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Akhlak dalam Islam memiliki 4 asas, yaitu iman, ilmu, amal, dan takwa. Selanjutnya, macam-macam akhlak. Akhlak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, akhlak kepada Allah, yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, yang ketiga, akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, hak dan kewajiban dari orang tua kepada anak dan sebaliknya. Dan yang kedua, hak dan kewajiban guru kepada murid dan sebaliknya. Nah, yang terakhir, akhlak kepada lingkungan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada kalian akhlak kepada lingkungan. Apa sih akhlak kepada lingkungan itu? Akhlak kepada lingkungan dalam Islam mencakup prinsip-prinsip dan perilaku yang menunjukkan yang bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan melindungi lingkungan. Akhlak kepada lingkungan memiliki beberapa prinsip utama, yaitu hifzil bi'ah. Hifzil bi'ah adalah melindungi dan melestarikan lingkungan. Dan yang kedua, hifzil mawarid. Hifzil mawarid itu dengan menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, la tadmir, tidak merusak, menghindari kerusakan lingkungan. Keempat, isti'malul mawarid bizaka, yaitu menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Kemudian nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan itu ada 5, yaitu yang pertama, syukur dengan menghargai nikmat lingkungan yang telah Allah berikan. Yang kedua, amanah, mengelola lingkungan dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, adil, menggunakan sumber daya secara adil. Yang keempat, sabar, menghadapi tantangan lingkungan dengan kesabaran yang penuh. Dan yang terakhir, kelima, tawadu, mengakui keterbatasan manusia dalam menghadapi lingkungan. Kemudian perilaku akhlak terhadap lingkungan yang harus kita lakukan adalah menghemat air dan energi. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik dan sampah. Yang ketiga, menanam pohon dengan cara reboisasi. Yang keempat, menghindari pemburuan liar dan habitat karena dapat merusak habitat dan ekosistem
tersebut. Yang kelima, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Yang keenam, mengelola sampah dengan baik. Yang ketujuh, menghindari polusi udara dan air. Akhlak kepada lingkungan juga memiliki dasar hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atatkum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan meninggikan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujikan kamu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang Allah yang mengatur manusia sebagai khalifah di bumi. Terdapat pula dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56-58. Quran surat Al-A'raf ini menjelaskan tentang mengajak manusia untuk memelihara dan melestarikan bumi. Selain itu juga terdapat dalam hadis yang berbunyi, tidak ada yang lebih utama daripada memperbaiki keadaan lingkungan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, barang siapa memotong pohon tanpa izin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ketiga, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu burung atau manusia memakannya, melainkan ia mendapat pahala sedekah. Hadis riwayat Muslim. Manfaat dari akhlak kepada lingkungan itu banyak. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup, mencegah bencana alam, mengurangi polusi, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan membangun masyarakat yang berkelanjutan. Kepada lingkungan itu tidak hanya berfokus kepada tumbuhan atau penanaman, tapi juga terhadap hewan. Contoh kecil untuk akhlak terhadap lingkungan yang saya ketahui dari kuliah pendidikan akhlak ini adalah tidak memetik tanaman dengan sembarang, tidak membuang sampah dengan sembarangan, menjaga lingkungan agar tetap bersih, dan memberi makan hewan yang ada di jalanan yang tidak memiliki majikan, seperti memberi makan kucing, memberi makan hewan-hewan lainnya. Dan yang terakhir, tidak membunuh hewan secara keji, dan masih banyak lagi. Banyak ulama-ulama dan nabi yang dapat kita contoh perilakunya untuk menjaga lingkungan kita. Salah satunya yaitu Nabi Sulaiman. Itulah penjelasan dari saya tentang akhlak kepada lingkungan. Nah, pada kesimpulan kali ini, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan akal, maka pergunakanlah akal kalian dengan baik untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, harus kita jaga dengan baik. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan Salsabila barokatulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.